Pencetak 20 gol di Liga Asia sah bela timnas Indonesia. Apakah dia layak dibawa Patrick Kluivert ke laga lawan Australia? Pemain yang mencetak 20 gol di Liga Asia akhirnya sah mewakili timnas Indonesia. Akankah dia menjadi kunci kemenangan melawan Australia? Temukan apakah dia layak dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam laga panas tersebut. Jadwal keberangkatan timnas Indonesia ke Sydney. Persiapan laga panas di Australia. Timnas Indonesia siap menantang lawan tangguh Australia di kandangnya di Sydney. Dengan pemain-pemain asing yang langsung bergabung, video ini akan membawa Anda pada setiap langkah persiapan dan jadwal keberangkatan yang pasti bikin penasaran. PSSI ungkap alasan masalah naturalisasi Jairo Riedewald lebih rumit dari Maarten Paes. Apa yang terjadi? PSSI mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia lebih sulit daripada Maarten Paes. Apa yang membuatnya begitu rumit? Video ini membahas semua tantangan dan alasan di balik proses ini. Jay Itzes berikan respons mengejutkan soal target laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain. Apa yang dikatakan? Saat ditanya fans di Italia mengenai target laga timnas Indonesia melawan timnas Bahrain, Jay Itzes memberikan respons yang tidak terduga. Temukan apa yang sebenarnya dia katakan dalam video kali ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pencetak 20 gol di Liga Asia sah bela timnas Indonesia. Apakah dia layak dibawa Patrick Kluivert ke laga lawan Australia? Pemain yang mencetak 20 gol di Liga Asia akhirnya sah mewakili timnas Indonesia. Akankah dia menjadi kunci kemenangan melawan Australia? Temukan apakah dia layak dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam laga panas tersebut. Tampil impresif dan jadi mesin gol andalan di kompetisi benua Asia, salah satu pemain tanah air ini layak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang butuh striker tambahan untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan Maret nanti. Menurut jadwal yang ada, skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada matchday ke-7 serta ke-8 bulan depan. Timnas Indonesia lebih dulu bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis mendatang. Khusus untuk menghadapi Australia, pelatih Patrick Kluivert harus kehilangan Ragnar Oratmangoen yang mendapat sanksi akumulasi kartu. Meski sudah mendapatkan oleh Romania yang resmi menjadi WNI pada 8 Februari 2025 kemarin, namun timnas Indonesia tetap membutuhkan tambahan mesin gol sebagai pelapis dan tandem di lini depan. Apalagi Rafael Struijk yang biasa jadi trisula lini depan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menghilang di kompetisi Australia bersama Brisbane Roar. Oleh sebab itu, Patrick Kluivert harus putar otak dan segera menemukan penyerang atau winger baru untuk mempertajam barisan penyerangan timnas Indonesia. Dari sekian banyak nama, salah satu pemain yang mungkin bisa dilirik Patrick Kluivert adalah Sadil Ramdhani. Pemain berusia 26 tahun ini tampil impresif bersama Sabah FA di kasta teratas Liga Malaysia. Menurut laporan Transfermarkt disebutkan bahwa Sadil Ramdhani mampu mencetak 12 gol serta 4 assist dari total 34 pertandingan musim ini. Penampilan apik Sadil Ramdhani tersebut sukses membantu Sabah FA bertengger di urutan ketiga klasemen Liga Malaysia sejauh ini.
Bahkan secara keseluruhan mantan pemain Pahang FC ini sudah mengoleksi total 20 gol serta 21 assist sepanjang kariernya di kasta teratas Malaysia. Dengan catatan tersebut tak salah jika Patrick Kluivert layak memanggilnya sebagai alternatif buat lini serang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Patrick Kluivert pun tak harus menunggu lama untuk memanggil Sadil Ramdhani lantaran pemain kelahiran Raha itu merupakan pesepak bola asli Indonesia sehingga sah secara FIFA buat berseragam Garuda. Sadil Ramdhani sendiri sejatinya sempat menjadi andalan timnas Indonesia di kelompok umur hingga level senior. Tercatat sejak menjalani debut di Timnas Indonesia Senior tahun 2017 lalu, dirinya sudah torehkan 26 caps dan mencetak 2 gol di semua kompetisi. Akan tetapi sebelum bergulirnya Piala Asia 2023, namanya mulai hilang dari panggilan Timnas Indonesia dan belum pernah lagi membela skuad Garuda. Lantas dengan rapor impresif di Liga Malaysia musim ini, akankah Sadil Ramdhani bakal kembali dipanggil ke Timnas Indonesia? Menarik dinantikan. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Jadwal keberangkatan Timnas Indonesia ke Sydney, persiapan laga panas di Australia. Timnas Indonesia siap menantang lawan tangguh Australia di kandangnya di Sydney. Dengan pemain-pemain asing yang langsung bergabung, video ini akan membawa Anda pada setiap langkah persiapan dan jadwal keberangkatan yang pasti bikin penasaran. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium Kamis 20 Maret 2025. Untuk menghadapi pertandingan penting ini, Timnas Indonesia tak akan menjalani persiapan panjang. Skuad Garuda bakal langsung bergabung dengan tim untuk menjalani persiapan menghadapi Australia. Sebenarnya Timnas Indonesia sudah terbiasa menjalani persiapan singkat. Pasalnya, ini sebelumnya juga terjadi pada laga-laga sebelumnya hingga tim Merah Putih lolos ke putaran ketiga. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga berbicara soal rencana Timnas Indonesia. Menurutnya, pemain yang berkarier di Liga Indonesia, baik pemain Liga 1 hingga Liga Nusantara, direncanakan berkumpul terlebih dahulu di Jakarta. Setelah para pemain ini nantinya berkumpul, mereka akan langsung bertolak ke Sydney untuk menghadapi laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk para pemain yang dipanggil melawan Australia dan Bahrain ini, mereka dijadwalkan bertolak langsung menuju Australia sepekan sebelum pertandingan. Kompetisi Liga 1 sendiri dijadwalkan menjalani laga terakhir pada 13 Maret 2025. Ini karena sudah memasuki jeda internasional atau FIFA Matchday serta dilanjut libur Idul Fitri. Pasti mungkin seminggu sebelum pertandingan, ujar Arya Sinulinga. Yang di sini akan langsung ke Australia, ucapnya. Terkait pemain abroad atau yang berkarier di luar negeri dipastikan bakal langsung menuju Australia. Pasalnya, para pemain memiliki jadwal yang berbeda-beda. Apalagi saat ini banyak pemain Timnas Indonesia yang bermain di luar negeri seperti Thailand, Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Inggris, hingga Italia. Seperti diketahui, saat ini ada beberapa pemain yang berkarier di Eropa. Untuk pemain yang bermain di Liga Belanda, ada Mads Hilgers FC Twente, Tom Haye Almere City, Calvin Verdonk NEC Nijmegen, Liliano Reijnders PEC Zwolle, dan Ivar Jenner FC Utrecht.
Kemudian ada pemain yang berkarier di Belgia yakni Ragnar Oratmangoen dalam kurung FC Dender dan Saine Patinama dalam kurung KAS Open. Selain itu, ada juga pemain yang berkarier di Liga Inggris seperti Marcelino Ferdinand dan Ole Romani Oxford United. Ada juga Justin Hubner Wolverhampton Wanderers serta Nathan Chu Aon Swansea City. Setelah itu ada juga kapten andalan timnas Indonesia yakni Jay Itzes dalam kurung Venezia FC. Sementara itu saat ini Sandy Walsh bermain di Liga Jepang untuk klub Yokohama F Marinos. Mereka bakal langsung bergabung ke Australia karena jeda internasional juga mulai pada 17 Maret 2025. Dan yang lainnya terbang dari berbagai tempatnya, kata Arya Sinulinga. Jadi meeting point-nya langsung di Sydney, tuturnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things PSSI ungkap alasan masalah naturalisasi Jairo Riedewald lebih rumit dari Maarten Paes. Apa yang terjadi? PSSI mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia lebih sulit daripada Maarten Paes. Apa yang membuatnya begitu rumit? Video ini membahas semua tantangan dan alasan di balik proses ini. Anggota Komite Eksekutif dalam kurung Exco PSSI Arya Sinulinga mengakui bahwa naturalisasi Jairo Riedewald belum bisa dilanjutkan karena masalahnya lebih berat dibandingkan Maarten Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum lama ini memang telah mengumumkan 3 pemain keturunan yang bersedia memperkuat timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joy Pelupesci. Setelah ketiga nama pemain tersebut diumumkan dan proses naturalisasinya dilanjutkan oleh PSSI, nama Jairo Riedewald langsung menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, nama Jairo Riedewald ini sebelumnya juga sudah disebutkan langsung oleh pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Bahkan pelatih asal Belanda tersebut terang-terangan dalam konferensi pers saat pertama kali diperkenalkan kepada publik pada 12 Januari 2025 lalu. Patrick Kluivert mengaku tengah mendekati Jairo Riedewald. Namun tiba-tiba saat PSSI melakukan proses naturalisasi ketiga pemain yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia, nama Jairo Riedewald tidak ada dalam daftar tersebut sehingga menjadi pertanyaan besar. Arya Sinulinga pun membeberkan terkait naturalisasi Jairo Riedewald ini. Menurutnya proses naturalisasi Jairo Riedewald ini lebih berat daripada Maarten Paes. Seperti diketahui, Maarten Paes saat pertama kali menjalani proses naturalisasi harus melewati banyak hal. Pemain FC Dallas itu pertama kali datang ke Jakarta pada 8 Januari 2024 dan proses naturalisasinya direstui DPR RI pada 7 Maret 2024 lalu. Bahkan surat keputusan Presiden dalam kurung Kepres dari Presiden RI Joko Widodo saat itu terbit untuk Maarten Paes bersamaan dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Namun saat menjalani pengambilan sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI, hanya Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen saja. Proses Maarten Paes terpaksa menunda pengambilan sumpah karena terganjal aspek legitimasi untuk membela tim nasional yang berbeda. Maarten Paes saat itu sempat tersendat karena Statuta FIFA edisi 2022 pasal 9 ayat 2 poin C yang berisi tentang perpindahan asosiasi.
Dalam aturan tersebut tertulis bahwa pemain yang pernah membela tim nasional di kompetisi resmi tak boleh lebih dari 21 tahun jika ingin pindah federasi. Pada waktu tertentu ketika pemain diturunkan terakhir kali pada laga resmi di asosiasi sebelumnya belum berusia 21 tahun. Aturan ini mengganjal proses naturalisasi Maarten Paes karena ia terakhir kali tercatat tampil bersama timnas U-Strip 21 Belanda di kualifikasi Euro U-Strip 21 2021 pada 15 November 2020. Saat itu Paes sudah berusia 22 tahun mengingat ia lahir pada 14 Mei 1998. Namun setelah diproses akhirnya Paes bisa membela timnas Indonesia karena ada celah memakai aturan lama. Untuk masalah Maarten Paes saat itu sudah cukup berat tetapi terkait Jairo Riedewald ini. Arya mengaku bahwa prosesnya lebih berat dari Paes meski ia tak menjelaskan permasalahan apa sebenarnya yang dihadapi PSSI. Jairo seperti kata Pak Ketum dalam kurung Erick Thohir, ujar Arya Sinulinga. Jairo ini prosesnya lebih berat daripada Maarten Paes. Lebih berat, jadi bukan kita gak mau, kita mau banget, tapi ada masalah di sana, ucapnya. Arya memang tak mengungkapkan masalahnya. Ia hanya memastikan bahwa masalah administrasinya lebih berat daripada Paes. Nah, Jairo ini kabarnya pernah membela timnas Belanda senior di saat usia muda. Dalam peraturan FIFA, pemain yang sudah membela timnas senior saat usianya belum genap 21 tahun, maka dia tidak bisa pindah federasi. Sedangkan Jairo sudah menjalani debut senior bersama timnas Belanda pada usia 18 tahun. Itu terjadi pada tahun 2015 saat timnas Belanda melawan Turki dalam ajang kualifikasi Piala Eropa 2016. Secara administrasi lebih berat daripada Maarten Paes, tegasnya. Bahkan saat ditanya kembali sebenarnya masalahnya apa, ia hanya mengungkapkan ada kemiripan dengan Maarten Paes, tetapi tak terlalu rinci. Mirip-mirip sama Maarten Paes, kata Arya Sinulinga. Tapi masalahnya dalam beberapa hal dia lebih berat, tuturnya. Sementara itu untuk ketiga pemain dari Emil hingga Pelupes, saat ini berkasnya sudah masuk ke Kemenpora. Dengan harapan proses naturalisasi mereka segera selesai dan diharapkan bisa bermain membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Jay Itzes berikan respons mengejutkan soal target laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain. Apa yang dikatakan? Saat ditanya fans di Italia mengenai target laga timnas Indonesia melawan timnas Bahrain, Jay Itzes memberikan respons yang tidak terduga. Temukan apa yang sebenarnya dia katakan dalam video kali ini. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke markas timnas Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengincar 4 angka dalam 2 laga di atas. Hitung-hitungannya 1 poin didapat di markas Australia, sedangkan poin penuh disabet saat menjamu The Reds julukan timnas Bahrain. 1. Jay Itzes optimistis timnas Indonesia menang atas timnas Bahrain.
Optimisme serupa juga disampaikan Jay Itzes. Baru-baru ini, salah seorang YouTuber Indonesia dengan channel Malva dan Fauzan menyaksikan langsung laga Venezia versus Lazio di lanjutan laga Liga Italia 2024-2025 pada Sabtu, 22 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kelar pertandingan yang berakhir 0-0 tersebut, sang YouTuber menunggu di luar stadion untuk meminta tanda tangan Kapten Venezia dan Timnas Indonesia, Jay Itzes. Tak sekadar mendapatkan tanda tangan, Fauzan juga menanyakan sesuatu kepada Jay Itzes. Bagaimana prediksi Anda terkait laga Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain? Tanya Fauzan kepada Jay Itzes. Kami harus menang, tegas Jay Itzes penuh keyakinan. 2. Timnas Indonesia buru 4 angka dalam laga Maret 2025. Satu harapannya keyakinan itu meningkatkan motivasi bertanding Jay Itzes dan personil Timnas Indonesia lain. Ujung-ujungnya hasil positif berhasil digayat Timnas Indonesia dalam 2 laga Maret 2025. Jika 4 poin berhasil disabat pada Maret 2025, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 semakin besar. Saat ini hingga matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi sanggup lolos ke Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia.